Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Dili. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan basic Cisco, teman-teman. Oke, langsung saja ke videonya. Caps. Nah, langsung saja kita ke videonya ya, teman-teman. Oke. Nah, pada video kali ini kita akan belajar dengan bagaimana caranya meremote dengan Real Deepex ya, teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sendiri. Di sini ada kabel. Di sini ada kabel ya. Ada laptop juga, ada PC, dan di sini ada switch ya, teman-teman. Ini yang dinamakannya switch. Nah, oke. Nah, di bagian switch ini terdapat bagian-bagian juga ya, teman-teman. Nah, di sini ada port-port. Nah, ini yang dinamakannya port-port ya, teman-teman. Nah, ini namanya interface teman-teman. Dan ini juga, teman-teman. Interface ini nantinya akan dimasukkan pada bisa jadi akses point untuk internet laptop ya, untuk internet laptop, dan bisa juga untuk internet PC, teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan mengenal cara meremote Real Deepex, teman-teman. Nah, di sini ada part console, teman-teman. Nah, di sini part console ya, teman-teman. Bisa kalian baca sendiri ya, part console. Nah, part console ini gunanya adalah untuk konfigurasi atau meremote pada laptop atau PC dengan menggunakan kabel ini, teman-teman. Nah, nanti kabel ini tersambung ke konsol dulu ya, teman-teman. Nah, ke konsol dulu laptop ini. Nah, lalu ke konsol, udah ke konsol, lalu ke laptop misalnya. Nah, lalu ke laptop. Setelah ke laptop bisa juga ke PC, teman-teman ya, bisa juga ke PC. Nah, dari kabel ke PC. Nah, itu teh apa sih gunanya, Kang Dili? Itu teh untuk meremote menggunakan Real Deepex, teman-teman. Nah, untuk video selanjutnya kita akan coba menggunakan Cisco paket tracer, teman-teman. Oke, sampai jumpa. Oke, teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba meremote menggunakan Cisco paket tracer, teman-teman. Kita langsung saja masukkan switchnya, teman-teman. Masukkan switchnya, kita masukkan juga PC-nya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri pada connectionnya, ini jenis-jenis kabelnya ya, teman-teman. Teman-teman, untuk automatical charge ini sudah dipot ya, teman-teman. Kalau kita menghubungkan untuk FA itu menggunakan kabel yang ini ya, teman-teman. Nah, untuk meremote kita menggunakan kabel ini, yaitu kabel konsol. Oke, langsung saja klik, kita pilih port konsol, klik komputer, kita pilih RS232 ya, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk konfigurasinya ada dua cara ya, teman-teman. Bisa pada switchnya langsung. Oke, klik. Di sini ada tab CLI, klik. Nah, di sini bisa langsung konfigurasi ya, teman-teman. Nah, namun kali ini kita akan mengkonfigurasikan menggunakan PC, teman-teman.
Caranya tadi kita pertama-tama masukkan kabelnya ya teman-teman. Kita bisa konfigurasi di sini. Nah, klik di sini ada desktop, ada pilihan terminal. Nah, oke. Nah, ini teman-teman. Nah, teman-teman sebenarnya ini sama saja ya. Untuk konfigurasinya, oke, bisa kita lihat nih. Nah, bentar, maaf. Oke, kita bisa lihat. Nah, oke, kita Oke, nah jadi sama saja teman-teman. Cuman untuk real device itu untuk switch kan gak ada tampilannya ya teman-teman. Jadi kita menggunakan remote ini, nah teman-teman. Ya, nah mungkin teman-teman kurang kelihatan ya teks CLI-nya atau teks Linux-nya ya. Teman-teman bisa dibesarkan. Nah, caranya gimana? Nah, caranya ke option, klik preference. Sini ada font. Terus di sini ada CLI. Nah, kita bisa besarkan nih sesuka kalian mau berapa ya. Kita 17 aja lah. Nah, biar terlalu besar kita ambil terus udah. Kita lihat tampilannya. Nah, teman-teman, jadi tulisannya pada besar ya. Nah, jadi tulisannya pada besar. Oke. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang perintah-perintah dasar Cisco Packet Tracer teman-teman. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang perintah dasar Cisco. Oke, di sini kita hapus dulu visinya ya. Select. Nah, kita langsung saja klik switchnya ke bagian tab CLI ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada simbol lebih besar ya teman-teman. Nah, artinya kita masuk pada mode user atau level user ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa ketikkan tanda tanya ya. Nah, di sini akan muncul komen-komen ya. Nah, pada mode user ini kita terbatas untuk melakukan konfigurasi ya. Sebenarnya di mode user ini sudah bisa konfigurasi, cuman kita mengetes. Ada di sini ada ping, ada perintah logout, ada exit ya teman-teman, dan lain-lain. Nah, itu kita untuk mode user ya teman-teman. Nah, kita coba ke menu privilege ya teman-teman. Oke, kita ketikkan enable, lalu enter. Nah, di sini ada tanda pagar. Ini artinya kita sudah masuk ke mode privilege ya teman-teman.
Mode privilege ini kita bisa menggunakan komen yang lebih banyak teman-teman. Nah, misalkan kita ketikkan tanda tanya lagi ya teman-teman. Kan tanda tanya lagi. Oke. Tuh. Di sini bisa lihat sendiri ya. Banyak komen-komennya dibandingkan yang tadi yang mode user. Nah, di sini ada kata more ya. Nah, kata more ini adalah lebih ya teman-teman. Nah, bisa ketikan enter di sini misalkan. Di sini bisa ketikan enter. Nah, di sini ada perintah tadi terakhir saw. Nah, di sini ada perintah SSH ya teman-teman. Nah, lalu yang kedua ada cara yaitu dengan spasi ya teman-teman. Kalau tadi enter munculnya cuma satu komen aja ya, tuh komen aja. Kalau kita pakai spasi tampilannya akan banyak teman-teman. Coba ketika spasi tuh ya, dari yang tadinya ini, dari yang show ke tela tuh, jadi banyak ya perintahnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di mode privilege ini banyak sekali komennya ya yang bisa kita pakai. Nah, langsung saja kita ke yang terakhir, yaitu namanya mode global configuration teman-teman. Yaitu kita langsung saja masukkan komennya, yaitu font T ya teman-teman, lalu enter. Nah, tandanya kalau kita sudah memasuki mode global configuration, yaitu tandanya ini ada tulisan config ya teman-teman, ada tulisan config dan pagar teman-teman. Nah, itu artinya kita sudah masuk ke mode global configuration. Nah, itu dimana di sini kita itu bisa mengkonfigurasi semua yang mau kita konfigurasikan teman-teman. Nah, kita coba ketik tanda tanya. Oke, di sini banyak tampilan-tampilan komen-komennya teman-teman. Nah, teman-teman bisa konfigurasi pada menu config ya teman-teman. Nah, untuk mode privilege ini kita coba ketikkan EX ya teman-teman. Dan sini kita coba ketikkan EX, enter. Nah, oke. Nah, kalau kita sudah ketikkan EX, maka kita akan kembali ke mode yang privilege ini teman-teman. Nah, pada mode privilege ini teman-teman cuma bisa merekam komen-komen ya teman-teman, komen-komen ini ya, yang ini, tapi tidak bisa melakukan konfigurasinya atau mengubah isi datanya. Untuk mengubah isi datanya yaitu kita harus masuk ke mode convey yang tadi ya teman-teman, convey yang tadi atau global configuration ya kan, misal kita enter. Oke, nah seperti ini. Lalu kita di mode ini bisa mengubah isi datanya ya, atau mengkonfigurasikannya. Nah, begitu ya teman-teman untuk perintah dasarnya. Nah, untuk perintah-perintah ini kalian harus tahu ya, nggak perlu dihafal, cuman perlu diingat saja. Nanti juga kalian hafal sendiri sih. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang singkatan-singkatan perintah dasar Cisco ya teman-teman. Oke. Yaitu contohnya seperti yang tadi teman-teman, yang ini. Nah, yang ini singkatannya EX. EX itu singkatan dari exit ya teman-teman. Nah, sama saja sih gunanya, yaitu untuk mengembalikan. Oke,
Sampai jumpa. Oke teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan belajar bersama-sama yaitu apa yang namanya password. Nah, password itu untuk apa sih Kang Dili? Nah, password itu untuk switch kita agar terjaga dan tetap aman teman-teman, tidak kehack sama orang lain ya. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, seperti biasa tab CLI ya, kita geser biar kelihatan. Nah, seperti ini. Kita langsung masuk ke mode privilege atau mode user ya. Oke. Nah, sudah langsung ke mode konfigurasi ya teman-teman. Ketikkan komen seperti biasa yaitu kontak. Nah, perlu diingat teman-teman bahwa tulisan config pagar ini yaitu teman-teman udah masuk ke mengubah konfigurasi teman-teman, yaitu artinya kita mau mengubah konfigurasi gitu. Nah, untuk mode ini yang tanda pagar ini konfigurasinya yaitu hanya kita mencoba mengetes beberapa saja gitu. Nah, untuk simbol ini, simbol lebih besar atau mode user itu kita hanya bisa terbatas untuk mengetesnya. Nah, oke, langsung saja kita ke pembahasan cara mengisi passwordnya ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita masukkan komennya yaitu Ena. Kita bisa disingkat ya, kalau udah menulis komen Ena kita langsung ketik tab. Nah, otomatis langsung terbaca ya oleh CLI-nya. Langsung kita pas itu artinya password. Ketikkan tab, kita masukkan passwordnya yaitu 123 teman-teman. Oke, nah seperti ini kita exit. Oke, langsung kita misalkan mau masuk ke mode user ya teman-teman, kita exit dulu. Nah, seperti ini kita mau masuk ke mode user. Nah, ini jadi fungsi password itu jadi tidak langsung masuk, jadi harus kita memasukkan password dulu. Nah, tadi passwordnya itu 123, kita ketikkan 123 ya, 123. Nah, kenapa sih udah diketik tapi tidak muncul? Memang karena itu untuk menjaga suatu privasi. Jadi jika teman-teman lagi berdua sama teman kalian, nah jadi tidak akan terbaca gitu ya. Oke, langsung saja kita enter. Nah, di sini misalkan teman-teman lupa passwordnya. Nah, gimana cara lihatnya? Gampang, kita ketikkan komen saja yaitu perintahnya show run, enter. Nah, di sini terbaca nih passwordnya itu 123 nih, enable password ya. Nah, enable password teman-teman. Jadi jika teman-teman lupa sama sandinya bisa ketikkan show run. Nah, sauran itu untuk melihat passwordnya ya teman-teman, atau yang lain-lain. Nah, di sini kita sudah mengkonfigurasi yaitu enable passwordnya 123. Nah, tapi untuk enable password ini tidak aman teman-teman, atau tidak secure ya. Artinya password kita masih bisa kelihatan tuh oleh orang lain, masih bisa dihack intinya mah. Nah, untuk lebih secure
Ada caranya, yaitu caranya menggunakan enable secret teman-teman. Nah oke, langsung saja kita ke enable secret ya. Kita ke enable secret. Oke, maaf, kita ke enable secret langsung saja. Enable secret. Oh maaf, kita enable secret, kita masukkan sandinya yaitu Cisco ya, lalu enter. Oh ini paling, maaf, sekali lagi. Exit dulu ya teman-teman, exit. Oke, kita masukkan lagi, kita mau masuk ke mode konfigurasi ya. Kita ini lagi masuk ke mode user ya teman-teman. Oke, enable, masukkan sandinya yaitu 123, kita exit. Enable secret, kontak. Oke, kita masuk ke enable secret teman-teman. Secret yaitu sandinya Cisco. Nah oke, kita exit lagi. Nah kita masuk ke mode user. Oke, kita masukkan sandi yang tadi, yang Cisco ya, CISCO. Oke, misalkan kita mau lihat nih sandinya, perbedaan antara enable secret dan enable password. Oke, kita ke perintahnya yaitu show run. Nah seperti ini teman-teman, bisa dibedakan ya. Kalau enable secret ini kita sandinya ini langsung diblok ya, tuh langsung diblok. Jadi ini sudah secure teman-teman, udah jelas ini paling secure sih yang enable secret, karena ini tidak bisa dilihat oleh siapapun. Nah kalau ini perbedaannya, yang enable password ini bisa ke hack sama orang lain teman-teman. Nah ini juga bisa kita service, jadi ini jadi teraman, jadi secure, tapi tidak sepenuhnya secure, masih bisa terbuka nantinya. Oke, cara nyerpisnya itu seperti ini. Kita masuk dulu ke mode konfigurasi ya teman-teman, kontak. Nah seperti ini, kita ketikkan share itu singkatan dari service, kita langsung ketik tab service pass. Nah seperti ini teman-teman, lalu kita enter, kita exit. Nah sini kita akan melihat perbedaan yang tadinya seperti ini jadi seperti ini ya. Kita stick show run. Nah teman-teman, dari tadinya yang seperti ini, yang 1 2 3 jadi seperti ini teman-teman ya, beda. Tapi ini masih bisa terbuka, jadi belum sepenuhnya secure ya teman-teman. Kalau yang ini jelas udah pasti tersecure ya teman-teman, kalau ini masih bisa terbuka. Nah gimana sih cara terbukanya? Nah teman-teman bisa ketikkan, kita cari di Google ya teman-teman, kita cari di Google. Oke, nah cari di Google itu namanya Cisco
password deputy. Teman-teman, nah seperti ini. Ini banyak ya pilihannya teman-teman, ada yang paling atas juga bawah, banyak sama saja ya. Kita coba yang ini ya, yang paling atas, coba. Oke, kita coba, oh lupa, kita copy dulu ininya. Nah caranya gampang, kita copy, klik kanan, copy. Nah kalau sudah di copy, kita ke ini ya, kita langsung masukkan saja, submit, dan nah di sini terbuka sandinya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya, yang enable password ini belum sepenuhnya secure teman-teman, belum sepenuhnya aman. Jadi yang jelas itu kita gunakan saja enable secret, sudah jelas aman teman-teman. Nah oke, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang mengkonfigurasikan IP address yang lebih detail teman-teman. Sampai jumpa. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas konfigurasi IP address pada router ya, bukan switch. Oke, pertama-tama kita hapus dulu ini switchnya ya, lalu kita masukkan routernya. Nah ini kita masukkan routernya, kita pakai yang paling kiri ya teman-teman. Lalu setelah kita masukkan routernya, masukkan switchnya, masukkan switchnya. Setelah switchnya, ibaratkan kita mempunyai dua PC, ini PC 1, di sini PC 3, ini PC 3, ini PC 2, dan ini PC 1. Oke teman-teman, kalau sudah seperti ini kita hubungkan menggunakan kabel ini ya teman-teman. Kita hubungkan dari router, ke switch, dari switch ke PC 1, dan dari switch lagi ke PC 2, dan dari router ke PC 3 teman-teman. Nah oke, seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa topologi seperti ini itu adalah topologi sudah berbeda subnet ya. Oke, misalkan ini di sini PC 1 dan PC 2 ini sudah berbeda IP address ya, ataupun subnetnya. Dengan PC 3 ini jelas sudah berbeda ya teman-teman. Nah, karena itu terjadi akibat sudah beda segmen ya teman-teman. Nah, apa sih itu segmen? Segmen itu adalah artinya pada port-port yang ada di router ini. Nah, misal ini FA0/0. Ini artinya untuk segmen 1 ya teman-teman. Jadi FA0 ini untuk segmen ini.
untuk segmen PC1 dan PC2 dan switch. Nah, untuk segmen 2 yaitu FA0/1 yaitu segmen 2 yaitu ini PC3 ya teman-teman. Nah, gitu perumpamannya. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah belajar nih bagaimana cara mengkonfigurasikan. Tapi ini mengkonfigurasikannya beda teman-teman. Nah, untuk pada pembahasan sebelumnya kita kan mengkonfigurasinya melalui FA ini ya. Nah, FA ini terus kita onin. Nah, atau kita PC pas internet kita on kan misalnya gitu. Nah, tapi pada pembahasan ini tidak berlaku di real device-nya. Di real device-nya kita itu harus menggunakan tab CLI teman-teman. Nah, kita harus menggunakan tab CLI. Oke, maaf. Nah, teman-teman, kita harus menggunakan tab CLI. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman harus ingat bahwa kita mengkonfigurasikan itu harus masuk dulu ke mode config ya teman-teman. Ke mode config. Oke, misalkan kita exit dulu. Nah, oke. Nah, untuk masuk ke mode config ini seperti biasa kita masukkan perintahnya, yaitu perintahnya cont ya teman-teman. Enter. Nah, di sini sudah masuk ya. Di sini sudah masuk ke mode konfigurasi ya teman-teman. Nah, tapi sebelum mengkonfigurasikan kita harus pikirkan dulu IP address berapa yang mau kita pakai. Nah, oke, misalkan seperti ini. Untuk FA 0/0 ini kita misalkan IP address-nya yaitu 10.10.0/24 ya teman-teman. Nah, ini untuk segmen 1 ya teman-teman. Nah, untuk IP address yang ini, kita gunakan misalkan ini menggunakan 10.10.10.1 ya teman-teman. Nah, untuk di sini kita menggunakan .1 IP address-nya 1 ya. Dan di sini kita menggunakan IP address-nya .2. Jadi maksud .2 ini jadi IP address-nya 10.10.10.2 gitu teman-teman. Dan di sini 10.10.10.3 ya teman-teman. .3 teman-teman. Nah, sudah segmen 1 sudah selesai. Kita langsung ke segmen 2. Nah, untuk segmen 2 ini kita harus berbeda teman-teman. Misalkan karena sudah berbeda segmen, jadi IP address-nya juga jelas beda ya teman-teman. Jadi misalkan ini IP address-nya 20.20.20.0 ya teman-teman. Nah, .0. Nah, dan untuk ini berarti kita ininya berarti ini .1 ya untuk FA 1 ini .1 dan ini .2 teman-teman. Nah, .2 teman-teman. Nah, seperti itu. Setelah itu kita lalu masukkan teman-teman, seperti tadi
Nah, sudah masuk ke mode config ini. Oke, kita masuk ke menu interface, yaitu bisa disingkat in, langsung tab interface FA 0/0 enter, no shoot, tab enter. Oke, interface FA 0/0 ini sudah nyala ya teman-teman. Nah, bisa lihat tanda nyalanya itu yaitu hijau ya. Kalau udah nyala itu hijau. Nah, oke, langsung kita ke FA 01 ya teman-teman. Kita masukkan lagi in tab. Oh, salah, berarti kita, oh ya lupa. Kita kita seharusnya masuk dulu ke mode konfigurasi ya teman-teman. Masuk ke mode konfigurasi. Nah, sudah kembali, kita masuk ke konten enter. Setelah ini kita masuk ke interface FA 0/1 ya teman. Bentar, 0/1. Oke, betul. Udah seperti ini, kita enter. Jangan lupa no tab down. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh, sudah nyala ya. Jadi nyalanya itu ditandai dengan tanda hijau ini. Berarti ini sudah nyala. Nah, setelah itu kita masukkan IP address-nya teman-teman. IP address-nya kita masukkan dulu yang segmen 1 ya teman-teman. Nah, setelah ini kita masuk biasa. Perlu diingat, jadi kita kalau mengkonfigurasikan itu harus di-exit dulu. Setelah di-exit, kita sudah ke menu router lagi, ke menu interface lagi. Kita masukkan lagi untuk ke mode konfigurasi ya teman-teman. Nah, setelah ini kita masukkan IP address-nya ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini, in interface FA 0/0 enter, IP AD, ketikkan tab, masalah tab. Nah, IP address, masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.1 ya teman-teman. Nah, kan pada IP address ini /24 ya. Nah, untuk di tab CLI ini tidak menggunakan slash, tetapi kita menggunakan subnet max teman-teman. Nah, subnet max-nya itu adalah 255.255.255.0 teman-teman. Titik 0. Nah, udah seperti ini, kita enter teman-teman. Nah, sudah seperti ini, kita exit lagi. Kita exit, ketikkan lagi perintahnya yaitu interface, enter interface. Kita sekarang ke FA 0/1 teman-teman, ke interface FA 0/1. Nah, sudah seperti ini, kita masukkan lagi seperti yang di atas, IP address tab. Nah, seperti ini kita masukkan IP address yang segmen kedua teman-teman, yaitu IP address-nya 20.20.20.1 teman-teman. Nah, untuk subnet max-nya yaitu sama 255.255.255.0 teman-teman. Nah, sudah seperti ini, kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini, nah cara ngeceknya gimana Cenah Kang Dili? Cara ngecek masuknya atau enggaknya? Nah, gini, tuliskan perintah lagi,
tuliskan perintahnya itu adalah kita perintah dulu, exit dulu ya. Exit. Nah, sudah seperti ini kita cek, yaitu perintahnya show IP, kita tap, berarti show IP interface, interface brief ya. Oke, setelah ketikan seperti ini kita enter. Nah, ini yaitu untuk tampilan ketika sudah berhasil teman-teman. Nah, untuk FA0/0 ini sudah betul ya. IP addressnya yaitu 10.10.10.1 ya. Yes, manual up, berarti ini berhasil. Untuk FA yang /0/1 ini sudah betul, sudah masuk 20.20.20.1. Ini sudah berhasil teman-teman, atau sudah berjalan teman-teman. Nah, untuk keterangan yang down ini, yang misalkan yang flan ya teman-teman. Nah, yang ini down, ini tandanya belum berhasil atau belum berjalan teman-teman. Kalau statusnya sudah up seperti ini, berarti ini sudah berhasil atau kita sudah berjalan ya teman-teman IP address-nya. Nah, sekarang kita mau mengkonfigurasikan di PC-nya ya teman-teman. Kita mau mengkonfigurasikan yaitu IP address-nya. Nah, caranya seperti ini. Kita masukkan seperti biasa, kita masuk ke IP configuration, kita IP address-nya yaitu 10.10.10.2 teman-teman. Nah, untuk subnet max-nya itu 255.255.0 teman-teman. Untuk default gateway-nya yaitu yang tadi ya teman-teman, yaitu 10.10.10.1 teman-teman. Kalau enter, nah seperti biasa kita masukkan lagi ya tadi 10.10.10.3 teman-teman yang ini. Nah, untuk subnet max-nya yaitu 255.255.0 teman-teman. Nah, untuk IP gateway untuk default gateway-nya yaitu 10.10.10.1 ya. Oke, enter. Lalu kita masuk ke PC 3 teman-teman. Masuk ke tab desktop, IP configuration, kita IP address-nya yaitu 20.20.20.2 teman-teman. Subnet max-nya sama ya teman-teman, 255.255.0. Untuk default gateway-nya kita yaitu 20.20.20.1 ya teman-teman. Nah, sudah seperti ini, kita cek
menggunakan dengan mengirim pesan teman-teman. Nah, kita PC 1 dulu ke PC 2 apakah successful. Nah, sudah successful ya teman-teman. Untuk PC 2 ke PC 1 apakah successful? Successful juga. Nah, sekarang kita mau mengirim pesan dari segmen 1 ke segmen 2 teman-teman ya. Apakah berhasil? Lihat, kita PC 1 ke PC 3 in progress. Pilot, emang awal-awal pilot dulu ya teman-teman. Nah, coba yang kedua kita coba lagi. Successful teman-teman. Nah, coba lagi dari PC 2 ke PC 3 successful. Nah, jadi itu teman-teman cara mengkonfigurasikan IP address pada router teman-teman. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang perintah N teman-teman. Untuk perintah N jadi sama-sama saja, sama seperti perintah exit teman-teman. Oke teman-teman, pada pembahasan ini kita akan membahas tentang perbedaan exit dan N ya teman-teman. Nah, untuk perbedaan exit dan N ini sama aja teman-teman. Nah, misalkan kita ini masuk dulu ke mode konfigurasi teman-teman. Kita masuk dulu ke mode konfigurasi. Kita konfigurasikan interface FA0/0. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini kita ini dalam mode router config global ya, atau bisa disebut dengan kita lagi di mode konfigurasi teman-teman. Nah, lalu kita ingin kembali ke mode privilege ya teman-teman. Nah, caranya itu ada dua cara. Kalau kita menggunakan exit enter. Nah, kalau exit ini kita misalkan ketikan perintah exit, maka ada lagi di bawahnya. Nah, beda lagi kalau kita ketikan N. Nah, misalkan kita exit dulu ya, exit dulu. Nah, kita masukkan dari mode privilege ke mode konfigurasi lagi. Setelah ini kita interfacekan interface FA0/1. Nah, kita ketikkan perintah N dan nah seperti ini. Kalau N itu tidak ada, muncul lagi seperti exit ya teman-teman. Jadi langsung saja. Oke, segitu saja pembahasan perintah exit dan perintah N. Jadi sama saja tapi menemukan beberapa perbedaan ya teman-teman.